Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Sabtu pagi hari ini tanggal 3 Maret 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sepanjang rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sampai hari ini, semua karena kasih setia Tuhan. Dan biar kita makin hari makin cinta Tuhan. Pada Sabtu pagi hari tanggal 2 Maret 2024 saya keliru tanggal 3, ini hari masih tanggal 2 Maret 2024. Besok hari Minggu tanggal 3 Maret, mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau berbondong-bondong menyembah kepada Tuhan. Dan pagi ini kita mau datang kepada Yesus. Ampun segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kita, minta ampun kepada Tuhan. Tapi Tuhan Maha baik. Dia kalau sudah mengampuni, dia tidak pernah mengingat lagi. Karena berkaitan, kita mau baca kitab Imamat pasal 4 ayat 1 sampai 35, berkaitan korban penghapus dosa. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Saya Pastor Yakob Rama menyanyikan sebuah pujian, Tuhan selalu ampuni. Dan kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau bertobat, metanoia. Kalau kita ada salah, segera minta ampun sama Tuhan dan kembali kepada Tuhan bertobat. Jangan mengulangi hal yang salah, tapi kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya, dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Engkau sungguh baik Bapa. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, amin, haleluya, dan menyucikan kita dari segala kejahatan, amin, haleluya. Tuhan selalu ampuni, Maha baik Yesus. Kasih-Nya Tuhan maha sempurna, amin, haleluya. Asal kita mau bertobat kembali pada Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang yalah kami bersyukur kepadamu,
kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Haleluya. Bapa, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa. Pagi ini kami membaca firman Tuhan. Amin, haleluya. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan, kuduskan kami Bapa. Roh Kudus pimpin hidupku, sucikan seluruh hidupku, baharilah batinku, bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus untuk menjadi serupa dengan Engkau. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami baca firman-Mu, bawa aku dalam kebenaran-Mu. Tuhan selalu ampuni. Segala puji hormat bagi Engkau, Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih dan sayang. Sungguh Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu sempurna Bapa. Bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pagi ini, mengucap syukur. Amin, amin. Oh, luar biasa cintanya Yesus. Tersentuh hati saya karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa hidup sampai detik ini semua anugerah Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Allah. Kita membaca Imamat pasal 4 karena berkaitan dengan korban penghapus dosa. Haleluya, bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Maha baik, cinta kita semua. Saya mau baca dari ayat 1 sampai ayat 35, cukup panjang, satu pasal penuh. Demikian firman Tuhan. Korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya. Itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Jadi hanya di dalam Dia Yesus ada jalan keluar. Kalau manusia jatuh dalam dosa terhadap manusia, bisa juga manusia itu dendam, dengki, benci. Misalnya kita kalau salah, berbuat salah ya kepada teman kita, orang itu belum tentu mengampuni. Mengampuni karena dia ada kasih Tuhan. Kalau orang tidak punya kasih Tuhan, tidak ada dalam firman, pasti orang buktinya itu banyak terjadi pembunuhan, dendam, dengki. Tapi di dalam Yesus tidak demikian. Ada korban penghapus dosa. Perhatikan saudara, ada korban penghapus dosa. Berapa kali Tuhan sebut korban penghapus dosa? Coba ini, dari ayat ketiga yang pertama, mari kita hitung saudara. Ada korban penghapus dosa, ada pendamaian, ada pengampunan. Oh mari, ini cintanya Tuhan. Mari kita bacalah ayat 4. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Kenapa harus meletakkan kepala? Artinya, pada seorang berbuat dosa dan meletakkan minta ampun kepada Tuhan, meletakkan tangannya berarti pindah dosanya kepada lembu itu. Maka ditaruh di kepala. Tangan mewakili otoritas. Sehingga demikian itu korban penghapus dosa beralih kepada lembu yang dikorbankan itu ya. Jadi itu tujuannya. Ada tangan yang ditumpangkan kepala, artinya dosanya beralih kepada lembu itu. Maka darahnya itu
sebagai korban penghapus dosa. Imam yang diurap itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah selalu pakai darah, saudara, karena berkaitan dengan korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Ada darah yang ditanggung oleh Yesus. Imam yang diurap itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan mempercikkannya sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tanah tabir penyekat tempat kudus 7 kali, karena juga berkaitan dengan Matius 18 ayat 22, pengampunan Tuhan 7 kali. Bapak Ibu bisa baca ya, Matius 18 ayat 22, 70 kali 7 kali, ada angka 7 kali. Dan ternyata tertulis baik di perjanjian lama ini imamat maupun di perjanjian baru. Kemudian imam itu harus membubur sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran, ukupan dari wangi-wangian yang ada di depan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang depan pintu kemah pertemuan. Segala lembu jantan itu korban penghapus dosa. Coba 2 kali ya sebut korban penghapus dosa itu harus dikhususkan dalam lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan gigi kedua pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah korban bakaran. Jadi korban penghapus dosa, dosanya diampuni, baru ada keselamatan. Di situ dikatakan korban keselamatan. Adapun kulit domba, lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotornya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak disengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. 3 kali, saudara ya, korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Jadi artinya Tuhan selalu memberikan kesempatan mengampuni segala dosa mereka. Korban penghapus dosa sudah disebut 3 kali ya. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan di hadapan Tuhan, dan butuh harus disembelih di hadapan Tuhan, di hadapan minta ampun kepada Tuhan, dan selalu meletakkan tangan ya, seperti yang saya terangkan tadi. Imam yang diupahi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jari ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir 7 kali, seperti di dalam Matius 18 ayat 22 bicara 7 kali pengampunan. Kemudian dari itu haruslah dibunyikan sedikit pada tanduk-tanduk mezbah di depan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkan kepada sebagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembah itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa 4 kali, saudara. Korban penghapus dosa, demikian harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Harus ada korban penghapus dosa, ada pendamaian. Seperti di dalam 2 Petrus pasal 3 14 bicara pendamaian dengan Tuhan, baru ada pengampunan dan ada keselamatan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan lalu membakarnya sampai habis, seperti yang membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. 5 kali sudah bicara korban penghapus dosa. Jadi artinya selalu Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Korban penghapus dosa. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahuan kepadanya, harus saya membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Harus tidak bercela, arti bertobat tidak boleh bercela, kembali kepada Tuhan, metanoia. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya yang
di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan itu korban penghapus dosa untuk 6 kalinya, saudara, korban penghapus dosa. Kemudian lalu setelah iman mengambil dengan jaring sedikit dari darah korban penghapus dosa itu 7 kalinya korban penghapus dosa, lalu membuihnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran, darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban, selalu dengan jari dimasukkan ke darah sebagai bukti korban penghapus dosa, saudara. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Coba ini, korban penghapus dosa, ada pendamaian dan ada pengampunan. Luar biasa, di dalam Yesus ada pengampunan. Jika yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuat itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa. Ya, lihat, 8 kali saudara disebut korban penghapus dosa, dan menyelami korban itu di hadapan di tempat korban bakaran, ya. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membuihnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mezbah. Tapi segala kemah haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam itu di atas menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Ada korban penghapus dosa, ada pendamaian, sehingga ada pengampunan. Ayat 32, jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa untuk 9 kalinya, Bapak Ibu, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa untuk 10 kalinya dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa ke 11 kalinya. Saudara, kalimat ini, korban penghapus dosa, di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jari sedikit dari darah korban penghapus dosa, 12 kalinya disebut korban penghapus dosa, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkannya. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian firman yang sudah kita baca, Fatsal Imamat pasal 4 ayat 1 sampai 35. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua diampuni dosa dan kita mau kembali sama Tuhan. Tapi jangan mempermainkan Tuhan, saudara. Dalam Galatia 6 ayat 7, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sesat. Apa yang ditabur orang harus dituai. Artinya, sekali kita sudah minta ampun sama Tuhan, jangan permainkan Tuhan. Dan ternyata di sini ada 12 kali disebut korban penghapus dosa. Artinya Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kita. Apabila kita berdosa kepada Tuhan, minta ampun, asal kita mau kembali sama Tuhan Yesus. Artinya di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pendamaian. Dan kita minta ampun sama Tuhan, asal kita mau kembali dan bertobat. Di situ ada pengampunan dosa, ada pendamaian, dan Tuhan akan mengampuni dan menghapuskan kita dan segala dosa kejahatan kita, sehingga kita kembali menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba dosa, menjadi hamba kebenaran, sehingga kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Dan lupakan yang sudah. Amin. Haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari mereka jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas atau di antara Bapak yang libur, mari kita berjaga dan berdoa, datang kepada Yesus. Kalau di antara Bapak sudah bersalah, berdosa kepada Tuhan, ada korban pengembus dosa, artinya mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita minta ampun, metanoia, bertobat. Di situ ada pendamaian dan ada pengampunan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.